meminta kepada Rasulullah, kalau engkau memang benar utusan Allah, maka hari ini tolong belahlah bulan. Kalau memang misalkan Allah mendengar doamu. Ketika itu Rasul minta sama Allah, ya Allah, Abed bin Malik ini raja, dan minta kesaksian bahwa hamba adalah utusanmu, dan berikanlah ilham, berikanlah hidayah kepada mereka. Ketika itu hamba memohon untuk dibelah oleh Rasulullah untuk bulan. Kenikmat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Uhud, ketika itu pada saat itu Rasulullah kalah di medan perang karena umatnya ini berebutan harta ghanimah, berebutan sama harta rampasan perang. Dan pada saat itu Rasulullah itu dikelilingi oleh sahabatnya, dan pada saat itu sangat haus sekali meninggalkan daripada kaum Quraisy. Itu Rasulullah, para sahabatnya itu pada kehausan. Ketika itu Rasulullah ibaratnya itu waktu dulu itu nggak ada botol aqua seperti ini, nggak ada. Ini lapisan yang dilapis sama kulit unta. Rasulullah kata Allah, ya Muhammad, taruh tanganmu. Kalau sekarang botol, taruh tanganmu itu di botol aqua, taruh. Itu air keluar daripada sela-sela jari Rasulullah. Kata Allah, aku telah memberikan nikmat kepadamu ya Muhammad yang sangat begitu banyak. Aku memberikan pertolongan kepadamu yang sangat begitu banyak. Cuman dikasih satu ujian. Kata Allah, diwafatkan daripada anakmu. Kau kenapa menangis? Apakah kau lupa? Kata Allah, ribuan serta jutaan yang aku berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Ini kaidahnya, ini adalah untuk kita hadirin. Kita usia dari sekarang sampai menjelang sakit itu berapa tahun? Allah memberikan kesuksesan sama kita itu berapa lama? Cuma dikasih sedikit kesusahan, lalu kita mengeluh. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Kita dikasih sehat sama Allah, kita diberikan akal yang baik sama Allah. Tak kalah dikasih hujan sedikit dengan tubuh kita yang sakit, lalu mengeluh kepada Allah. Kita dulu jaya, punya harta yang banyak, tapi sedikit Allah ambil, langsung kita mengeluh. Ini sebabnya. Inna a'tainakal kautsar. Apa di sini tafsirnya? Wa na'u a'taika Rabbi azza wa jalla qala jannah alaihi khairu katsir. Qalu Allahu wa Rasulullah a'lam. Qalu hal tadriuna ma katsir? Qala tarada alaihi ummati yaumal qiyamah. Tafsirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu apa Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah telaga yang Allah berikan kepadaku yang ada di surga. Di dalamnya ada beberapa kebaikan. Al-Kautsar disiapkan untuk umatku, kata Rasulullah. Siapa orang yang meminum telaga Kautsar, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Subhanallah. Jadi kalau orang yang minum telaga Kautsar, itu telaga Kautsar adanya itu di surga. Jadi ini sabab nuzulnya adalah Allah memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku telah banyak memberikan nikmat kepadamu ya Muhammad. Allah memberikan nikmat banyak sama Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad hatinya sedih, kehilangan anaknya meninggal. Nabi Muhammad juga punya kesamaan sama kita, bro, sama-sama manusia. Tapi Nabi Muhammad bukan manusia biasa, tapi mempunyai kesamaan. Nabi Muhammad makan, kita makan. Nabi Muhammad minum, kita minum. Nabi Muhammad sedih kehilangan anaknya, kita juga sama sedih kehilangan. Maka dari itu hadirin rahmati oleh Allah, para nabi dan rasul selalu bersedih dengan apa ketika Allah ambil apa yang mereka punya, apa yang mereka titipkan dari Allah. Nabi Nuh menangis, anaknya diambil oleh Allah ketika ada bahtera, banjir bandang. Ya bunaya, wahai anakku, kata Nabi Nuh, ayo ke sini. Ya bunaya ka'ambatani, sini, ayo, jangan kau di atas gunung. Allah lagi marah, Allah lagi murka. Gak bakal ada yang bisa selamat atas murkanya Allah kecuali dengan perahu ini. Kagak, wahai Allah, aku nggak mau, aku naik gunung aja. Akhirnya ketika baru ngomong apa-apa, ayah aku naik gunung aja, aku
nanjak ke atas gunung agar selamat, pasti akan selamat. Baru ngomong sampai situ langsung sama Allah dengan airnya. Nabi Nuh menangis. Nabi yang pun sama, tapi ada satu nabi yang nggak ngeluh. Siapa? Nabi Ayub. Ketika itu binatang yang ada dalam dirinya itu ketika sholat ditaruh satu-satu, isinya ngomong sampai Nabi Ayub, ayo engkau ini adalah Rasul, engkau adalah Nabi, ketika kau meminta kepada Allah untuk disembuhkan kau punya penyakit pasti akan dikabulkan. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu, ribuan tahun Allah ngasih saya kejayaan kaya raya serta sehat walafiat, cuman berapa doang penyakit kayak begini, lalu saya ngadu sama Allah, saya malu. Coba kalau kita baru dikasih sedikit kehilangan langsung Allah tolong ya Allah. Padahal sifat ketenangan itu mesti ada sama diri kita. Sifat ketenangan itu pasti ada kalau kita mau menggapainya. Karena ketika itu para sahabat, para nabi itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, apa sih tanda-tanda engkau ini cinta kepada hambamu? Apa tanda-tandanya wahai Allah? Tanda-tanda manusia itu cinta, tanda-tanda engkau cinta sama manusia tersebut, apa tanda-tandanya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza ra'aita 'abdan aktsara min dzikri fa'lam anni ajidu lahu dzalik wa anni uhibbu." Apabila engkau melihat, kata Allah, ini tanda-tanda Allah cinta sama hambanya nih. Kalau kita termasuk di dalamnya, tandanya Allah cinta kepada kita. Kalau kita tidak termasuk di dalamnya, tandanya kita ini nggak dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, apabila engkau melihat seorang hamba memperbanyak zikir kepadaku, maka ketahuilah aku yang mengizinkan dia berzikir kepadaku karena aku cinta kepada dia. Diulang, apabila kamu melihat seorang hamba berzikir kepadaku, seorang hamba ini banyak zikir kepadaku, ingatlah wahai para anbiya, sesungguhnya mereka berzikir bukan atas keinginannya, melainkan atas perintahku karena aku cinta kepadanya. Tapi kebalikannya, apabila ada seorang manusia dia nggak berzikir kepada Allah, tandanya Allah nggak mau disebut namanya sama manusia tersebut. Tandanya Allah nggak cinta sama tuh orang. Nauzubillahi min. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah adalah sifat sebuah ketenangan di dalam sebuah permasalahan. Kalau masalah besar aja kita yakin bisa keluar dari permasalahan tersebut, bagaimana masalah kecil? Karena sifat ketenangan itu wajib kita miliki. Karena apa? Orang yang udah zikir sama Allah itu orang-orang yang memang mendapatkan ketenangan. Dia tahu Allah kalau ngasih ujian pasti sesuai dengan kemampuan dirinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita dikasih ujian, ya. Kita udah tahu, oh ujian saya segini, tandanya Allah udah tahu. Kan seperti itu. Kalau ujian besar kita bisa lewati karena ketenangan itu tadi, berarti kalau ujian kecil-kecil juga bisa kita lewatin. Ada surah ke-13 ayat 87 kalau nggak salah. Illa bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hatimu akan tenang. Allah nyuruh kita ibadah. Itu tandanya Allah lagi ngebantu kita buat diri kita tenang. Tetapi kalau setiap permasalahan kita bergejolak di dalam diri kita, karena apa? Karena kita nggak punya ketenangan. Padahal Allah bilang, illa bizikrillah wa tatma'innul qulub. Zikir ente, hati ente bakalan tenang. Allah tahu nih ujian kita sebagaimana susahnya, tapi karena kita punya Allah. Bahkan kalau Sayyidina Ali mengatakan, kalau kita punya masalah besar, bilang kepada masalah tersebut bahwa sesungguhnya kita ini mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Dikit-dikit terungsing muka, dikit-dikit terungsing muka, dilihat kagak enak. Mikirin apa? Duit mulu dipikirin. Zikir belum ente, kagak kolol. Dikit-dikit cewek mulu, dikit-dikit pacaran mulu. Allah dipikirin kagak, makanya galau mulu, bucin tolol. Itu dia.
Sampai kayak begitu. Padahal Allah udah ngasih nikmat banyak. Tanda Allah cinta sama kita, banyakin zikir bos. Pengen kaya, kita semua pengen kaya, banyakin zikir. Kalau Allah udah nyuruh kita ibadah nih, ente semua nih, maaf lahir batin, saya ngomongnya agak sedikit nggak sopan. Kita semua datang kemari bukan atas kemauan kehendak kita sendiri, tapi ayat Allah yang membuktikan bahwa Allah pengen disebut namanya oleh kita semua, dan Allah menginginkan kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal Alamin. kayak gitu. Dikit-dikit di masalah di rumah banyak, mama saya begini, nggak sayang, nggak perhatian. Padahal udah sampai gede kayak begini, tandanya orang tua sayang. Kan kayak gitu. Betul. 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 Jawabannya ada di dalam diri kalian masing-masing. Allah ngasih nikmat sama sehat walafiat itu beberapa lama, terus dikasih sakit sama Allah. Iya. Nabi Ayub aja malu minta ngadu sama Allah. Nabi Ayub sakitnya kayak gitu. Ketenangan itu pasti harus ada. Ketenangan itu harus ada. Tinggal pilih, pengen kaya nggak tenang, miskin tenang. Jangan ada pilihan ketiga. Mau mana? Kaya nggak tenang, miskin tenang. Miskin tapi bego, mau kaya yang tenang gua. Iya. Tiga. Guru nggak apa-apa. Oh iya bang ya. Guru nggak apa-apa. Kayak hati. Kayak hati. Coba kalau kaya nggak tenang, kalian punya usaha bis, ada 10, satu yang agak pulang, demi Allah nggak bakal tidur tenang ente. Mana yang satu lagi ya? Pulang juga nih. Kemana? Yang mendengar miskin. Nah, miskin tenang. Kalau miskin dempet sama Rasulullah. Miskin dempet sama Rasulullah. Kalau kaya masih korun sama Fir'aun. Mau yang mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang begitu banyak. Jadi ingat itu aja. Allah ngasih nikmat sama kita begitu banyak, hadirin. Nikmat, wajahnya bagus, tubuhnya sehat, teman-temannya soleh dan solehah. Itu teman, itu nikmat. Jadi kita mikir, oh iya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak. Jadi kalau cuma dikasih sedikit sakit, ya udah tahan. Jalan. Kalau saya di posisinya Kang Asep juga belum tentu bisa. Tandanya Allah tahu bahwa Asep ini bisa melewati ujian Allah. Amin ya Allah. Saya pun belum tentu bisa melewati ujian dari saudara kita Kang Sobri. Allah tahu Kang Sobri lebih kuat daripada saya. Amin. Ujian kita berbeda, tetapi substansinya sama, untuk zikir kepada Allah. Itu aja hatinya. Kadang kita suka kalah, kita lebih tenang ketemu dengan kekasih kita dibandingkan tenang pada saat berzikir kepada Allah. Betul betul. Betul. Aku ketemu sama kamu, hati aku tenang. Coba dibalik hadirin, coba dibalik. Sesungguhnya ketika kita menyebut nama Allah, hati kita bakalan tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nikmat yang Allah berikan adalah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat meminum telaga Kausar. Putih, ada susu, ada air putih ada kira-kira. Sering garis air putih ya. Hadirin dirahmati oleh Allah, siapa orang yang meminum telaga Kausar maka dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Subhanallah. Ya.
Jadi kalau untuk kita pengen bertemu sama Rasulullah, tingkatkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Tingkatin kerinduannya sehingga mengalahkan kasih sayang kita kepada manusia lainnya. Kan kayak gitu. Akan mengalahkan semuanya. Jadi kalau kita kepengen yang namanya ini Allah ngasih nikmat banyak sama kita, yowis kita ini sama-sama berzikir sama Allah. Ingat, Allah masih banyak nikmat. Yang paling luar biasa adalah kita nikmat iman dan Islam. Nikmat bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, bahwasanya ada manusia yang sangat mulia. Sahabatnya bertanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, tahukah kamu siapakah yang mulia tersebut? Sahabat berkata, para malaikat ya Rasulullah. Karena malaikat itu sangat mulia. Beliau itu selalu bertasbih kepada Allah. Kata Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya. Ini kayak begini, kayak gini Rasulullah ngomong. Bukan sahabat Rasulullah. Kayak gini ngelihat, wahai sahabatku, Rasulullah bertanya, siapakah manusia yang mulia? Sahabat menjawab, malaikat ya Rasulullah. Sesungguhnya malaikat itu mulia. Rasulullah melihat sahabatnya dengan tersenyum. Kata Rasulullah, memang betul bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, tetapi bukan itu yang kumaksud. Lalu sahabatnya yang di samping berkata lagi menjawab, ya Rasulullah, yang mulia itu adalah para nabi dan rasul. Apa kata Rasulullah? Benar, nabi dan rasul itu mulia. Kalau tidak mulia, tidak mungkin Allah menurunkan para nabi dan rasul. Para nabi yang takwa, para nabi yang istiqomah, yang diterjang dengan ribuan ujian, beliau takwa kepada Allah. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Lalu para sahabat terdiam. Para sahabat menundukkan kepala karena sudah tidak tahu lagi apa jawaban dari Rasulullah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepalanya, lalu beliau menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepalanya, lalu beliau menangis. Dan sahabatnya pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, manusia yang mulia adalah mereka yang nanti akan hidup setelah kita. Dia adalah umatku yang belum pernah melihat wajahnya. Dia tidak duduk bersama denganku dan para sahabat, tetapi dia mencintaiku. Itu manusia yang mulia. Berarti siapa? Nih kita ini umat yang mulia, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Rasulnya, kekasihnya Allah, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa kita adalah umat yang mulia. Jadi muliakan diri kita dengan beribadah kepada Allah. Jangan sampai menghinakan diri kita. Dengan apa? Dengan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Apa kata Allah? Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kalau ini dalam kitab Imam Syafi'inya mengatakan tafsirnya bahwa kaidahnya ini buat sholat Idul Adha, dan berkorban ini Idul Adha, kurban. Tapi kalau dalam keseluruhan mazhab dengan kitab-kitab yang lainnya, ini kita sholat 5 waktu. Maka sholatlah 5 waktu dan berkorbanlah. Berkorban apa? Waktu kita, ya, pikiran kita. Tiap hari kerja mulu, semua juga kepengen dapat duit bro. Semua juga kepengen ngemur dan dapat duit banyak. Tetapi kata Allah, sholat ente. Kalau ente sholat sekedar sholat, gak tahu ilmunya, percuma. Kalau sholat hanya sekadar sholat, orang gila juga sholat. Tunggang tungging ruku sujud pun sama. Tapi kalau ada ilmunya, masya Allah, bacaannya subhanallah. Tapi kalau misalkan kita nggak ngaji, nah, itu yang jadi bahaya.
tiap hari kerja lembur segala macam buat taklim kagak, punya masalah sampai meninggalkan. Padahal minta ketenangan dalam setiap masalah, tetapi ada jawaban dari masalah, dia nggak mau deketin masalahnya. Nanti akan ada masa di mana ya orang-orang alim yang keblinger, orang-orang alim yang keblinger dengan ilmunya sendiri. ente lagi. Kita semua nggak ada yang tahu ujian Allah itu datangnya dari mana. Tetapi kita mengetahui bagaimana cara mengatasi setiap ujian Allah tersebut. Dengan kita kayak begini, antum-antum orang ini akan memberikan syafaat nanti kepada sahabat-sahabatnya. Dia beneran. Nanti kalau di dalam surga, ya di dalam surga ada kalam daripada Ibnul Jauzi, bahwasanya beliau pernah berkata, alam tajiduni fil jannah bainakum fa'aslu anni wa qawlu ya rabbana abduka falana yadhkuruna bak. Apa kata beliau? Kalau nanti kalian itu berada di dalam surga, lalu kalian tidak menemukan atasku, maka carilah aku di dalam api neraka. Nanti ngomong, Allah, ini firman kemana? Asep nanya, emang kenapa? Dia itu selalu ngajar di majlis ta'lim at-taubah. Kok nggak ada? Coba tengok di neraka. Ini sering kita sampaikan. Kalau orang yang ngajak ke kesesatan, nanti kata di neraka, ye, lu di mari, kayak lu nih, ngajak gua nggak salah. Lu di mari, gara lu nih, gua kagak ngaji. Kan gitu. Nanti saling salah menyalahkan di dalam neraka. Tapi kalau misalkan di surga itu agak, Allah akan memberikan keinginan sama kita untuk melihat keadaan sahabat-sahabat kita. Makanya kalau sahabat-sahabat itu yang alim itu, sahabat-sahabat yang mengajak kita ke dalam kebaikan, itu akan dicari nanti di yaumul qiyamah. Tapi kalau sahabat-sahabat yang mengajak kita keburukan, nah itu beda lagi urusannya. Dia masuk dalam neraka yang sama. Tapi kalau misalkan kita ngumpul-ngumpul kayak begini mulia, terus kita meninggal semuanya, ada di dalam surga, kita nggak bertemu seperti ini lagi. Kita minta kepada Allah, ya Rabb, di mana temanku si Fulan bin Fulan? Saya pengen ketemu lagi. Karena persahabatan saya ini tidak hanya ingin di dunia, melainkan sampai ke surganya Allah. Amin. Para Allah bilang, malaikat Ridwan ngoling, malaikat Malik. Assalamualaikum, salam. Malaikat Malik kan kerang aja bawaannya di neraka. Ayah naon kan dia telepon aing baik, kan gitu. Kebetulan malaikat Maliknya dari gua. Ayah naon, iya si Firman, ayah tuh di situ. Oh ayah lagi disiksa saya. Ya Allah, nggak kepake Allahnya. Di neraka itu nggak ada kematian bro, dihantam wajahnya tumbuh kembali. Di neraka itu paling kecil siksaannya nginjek bara api neraka, otaknya mendidih. Itu paling kecil siksaannya, paling kecil nginjek itu bara api neraka, otak yang mendidih. Gitu. Kata malaikat Ridwan itu, coba tolong diangkut si Firman itu. Emang kenapa ini si Asep hariin aja? Orang yang masuk Islam pasti masuk surga. Amin. Orang yang sudah berikrar dengan kalimat tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi bahwa kita bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semuanya masuk surga, udah dijamin sama Rasul. Tapi kalau yang punya dosa ya dicuci, transit dulu. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kumaha ya kan? Kabeh sedayana disiksa. Tinggal dihitung siksaannya apa aja. Ya selama kita dosanya kayak gimana? Gitu kan? Maksiat, ya. Kan kayak gitu, melalaikan perintah Allah, durhaka sama gurunya, benci sama gurunya. Bahaya kalau orang yang udah kayak begitu, yang udah ada kebencian sama gurunya di hatinya, maka ilmunya nggak bakal berkah. Saya punya sahabat namanya Ustadz Ahmad. Beliau itu punya guru
Dia punya motor ninja. Gurunya telepon, "Mat, hayang muludan, hayang kebo, dijual tuh motor ninjanya." Saksinya si Jerry. Motor ninja dijual, kesayangan bro. Kita bisa nggak kayak gitu? Saya tanya, "Ustaz, kenapa antum bisa kayak begitu?" Ilmu yang guru berikan kepada saya itu jauh lebih berharga. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata, "Saya adalah budak bagi mereka yang mau mengajari saya ilmu agama." Di daerah Jambi itu punya budaya, di mana daerah Jambi saking parah ilmunya nggak ada, beranggapan ketika dia sholat ketinggalan 1 rakaat, dia beranggap bahwa dia sudah nggak boleh ikut sholat lagi karena masih belum ngerti yang namanya makmum masbuk. Insya Allah saya yang akan diutus ke sana 1 bulan untuk mengajari ilmu agama. Untuk 1 bulan kita nggak bisa ketemu. Itu daerahnya jauh pelosok. Subhan yang pernah ke sana. Sinyal nggak ada, buat kontek-kontekan nggak ada. Saya lagi galau, dilema. Perkara mereka memang membutuhkan ilmu agama. Terus Allah memberikan qadarullahnya, dipertemukan saya dengan orang tersebut. Beliau, mereka orang Jambi ini udah nawarin 2 kali, udah 2 tahun nawarin. Bagaimana Bib, bisa nggak? Pertama saya nggak bisa. Karena kenapa? Saya masih belum bisa ditinggal sama orang tua. Udah gitu masih belum kebiasaan kita itu kan lihat sosial media, main HP gitu kan. Di sono sinyal nggak ada. Ada sinyal kita tempelin dari parabola, kabelnya taruh ke HP, baru ada sinyal. Begitupun kalau misalkan emang untung-untungan HP-nya bagus, sinyal putus sinyal. Begitu. Dan dia akan diutus 1 bulan full ke daerah Jambi. Kalau misalkan memang sudah menjadi takdirnya, saya akan berangkat ke sana. Pulang-pulang hitam. Ini siapa? Saya Firman. Firman mah ganteng hitam. Tiba-tiba dari Jambi ke sini udah bawa anak macan maksudnya. Anak macan, orang ngelewatin kalau misalkan lagi ombak gede, ini mesti naik motor darat. Omnya teman saya itu naik motor darat. Malam-malam di center dikirain orang, ngataunya 2 macan diudak, motor ditaruh, dia naik ke atas gubuk yang paling tinggi. Itu macannya itu nungguin di motor sampai menjelang sumur pulang. Kalau misalkan doain biar itu lautnya ketika saya datang tenang. Saya khawatir kalau naik darat nyampe ke Jambi tinggal tulang. Kayak gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini kan salah satu ujian bagi saya. Saya minta sama Allah, saya sholat istikharah. Apabila Allah mengizinkan, hati saya mengizinkan, saya berangkat langsung daerah Jambi. Itu perjalanannya sangat jauh. Dan saya ada sedikit hati untuk bilang, oh ini salah satu panggilan dakwah untuk bisa mencerdaskan dan memperkenalkan akhlak Nabi kepada mereka, sehingga mereka ini gemar untuk sholat, gemar untuk sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin, tafsirnya adalah yang tadi, fasholli li rabbika wanhar. Dalam Quran surat Al-An'am, qalu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, sholatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ya, kita serahkan semua sama Allah. Maka sholatlah yang baik, yang wajib ataupun yang sunnah karena Allah. Sembahlah Dia tanpa menyekutukannya. Maka udah sholat aja. Yang kerja mah emang pengen kaya, tapi jangan lupa beribadah kepada Zat yang Maha Kaya. Yang sakit mah pengen sehat, maka jangan lupa untuk mempergunakan kesehatan untuk ibadah kepada Allah. Kan gitu. Jangan sampai lagi sehat, nggak ibadah sama Allah, giran sakit udah kayak orang yang paling takwa. Ini ujian dari Allah, gaya lu. Kan gitu. Ya, waktu sehatnya maka enggak. Mau sholat, boro-boro dia ngedeketin majelis taklim. Ingat, Allah mencintai seorang hamba, tandanya apa? Hamba tersebut banyak berpikir kepada Allah. Gitu.
Tapi kalau orang yang nggak zikir sama Allah, tandanya itu orang nggak cinta. Allah nggak mencintai. Orang yang berzikir sama Allah bukan atas kemauannya, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi sekarang kita jangan membenci para habaib, kita jangan pernah membenci ulama. Ada ulama 01, ada ulama 02, jangan dibenci. Udah diem aja. Contoh. Umpama ini nggak dengar contoh ini doang. Kita nggak suka sama dokter Kiai Haji Syekh Agil Syirah, kita nggak suka. Kiai apaan itu? Ataupun ada Habib yang memang masuk ke kubu 01. Habib apaan itu? Kita buat marah-marah itu apa? Kita ngoreksi dokter anak TK, komentarin dokter. Terus apa? Ya udah biarin, nggak usah kita benci, doain aja. Kan kayak gitu. Jadi jangan benci. Intinya orang-orang yang benci itu akan terputus. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang akan terputus. Jadi jangan dibenci para habaib, jangan dibenci ustad-ustad, jangan dibenci kiai-kiai. Umpama ada ustad yang emang umpama naudzubillah min dzalik, ustad itu gede gitu kan. Tapi dia syiar gitu. Ya udah jangan dibenci, kita doain aja biar dia itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu lebih mulia. Ya, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah yang pertama, Allah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Jadi kalau misalkan Allah kasih ujian sama kita, jangan sampai kita banyak mengeluh. Tetapi ayo rajin-rajin berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipraktekkan. Ini anak-anak muda yang perempuannya, kadang yang perempuan-perempuan ini suka banyak masalah sama teman-teman perempuannya. Cuman masalah-masalah sepele aja. Jadi akhlaknya itu tolong dijaga, anak-anak yang udah ngaji. Akhlaknya dijaga. Jangan ngegedein adat. Jangan ngegedein adat. Iya. Jadi firman, ini fitnah juga sama. Kan gitu. Difitnah sama orang yang orang itu belum begitu kenal dengan firman. Si firman itu ngajarin nggak benar tuh. Bikin jauh sama gue tuh. Si firman itu bikin begini. Oh si firman itu Habib apaan itu begitu tuh. Oh si firman itu begini. Ya udah mau diapain lagi? Orang itu gak datang cuma di sosial media doang, sama di omongan doang. Tugas kita mendoakan orang tersebut. Karena di dalam sholat saya selalu berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang membenciku. Berikan ya Allah. Kan gitu. Tak kenal maka Tak sayang. kok saya belum kenal udah bisa komentar. Yang perempuan dijaga, kamu punya teman-temannya. Pasti perempuan-perempuannya itu juga punya teman soleha sama teman gak soleha. Sama teman yang belum soleha, teman yang beribadah sama teman yang belum beribadah. Ayo naik tingkatan sedikit untuk bisa menjaga akhlak serta kepribadian. Kan kayak begitu. Ini teman majelis ngomongin majelis juga. Anak andro ngomongin andro mau enak, ini kan andro kita. Buku gak ada orangnya loh andro gitu. Jadi ya. Jadi jangan gitu, sama-sama bro. At-Taubah dengan Tajul Mustafa sama-sama. Kan gitu. Dan jangan kebanyakan baper. Saya waktu milad kemarin ada sebagian yang nggak diucapin ke saya. Ya nggak biasa aja udah. Yang penting ngedoain. Kan masalah sepele, kan harus pakai gitu. Ya, kan harus pakai gitu. Apa? Rame emang sih tuh marah-marah. Bulan tahun nggak ngucapin, tolong. Mau amat diucapin, doain gue. Kan gitu. Jangan masalah sepele. Kok mana lu? Gajian pertama, ini gue, ya Allah. Biarin aja sih. Kan kayak begitu. Terus di sosial media, cantik-cantiknya foto. Kan kayak begitu. Wah si ini mah ria, si Ono mah ria. No, toko emas jangan ria mulu. Ria bukan mah, toko ria. Kita sekali toko mati, kan begitu. Jadi kalau misalkan ada tingkatan habis ikutnya haji, ya udah ada kebaikan dalam dirinya. Ingat, inna a'toina kal kausar. Allah ngasih nikmat banyak buat kita. Ya. Jadi sekali lagi, jangan banyak kita ngeluh.
harus bahagia. Bahagianya penuh dengan rasa syukur. Kesimpulan yang ketiga, ada orang yang menanya, Habib, bagaimana caranya, kapan datangnya bahagia? Kapan sih datangnya bahagia? Datangnya bahagia itu ketika kita udah banyak bersyukur sama Allah. Itu aja kuncinya. Contoh, orang yang masih sekolah, pasti dulu orang yang pernah sekolah dan ngomong, kalau udah lulus nih pasti enak nih ya, kita kerja tuh. Lulus udah, tiba-tiba, kapan ya mau sekolah? Waktu lu sekolah pengen minta libur, yang libur panjang lu minta sekolah. Waktu Allah kasih panas lu minta hujan, ketika hujan lu minta panas, lu maunya apa? Otot. Kan gitu. Giliran lulus sekolah, dia belum dapetin bahagia juga. Pusing masalah kuliah, masuk kuliah. Wah, pasti bahagia kalau udah kuliah, ketemu sama teman-teman. Ternyata pusing, ngurus tugas banyak. Berkata lagi, pasti ketika lulus akan mendapatkan kebahagiaan. Setelah lulus pusing lagi karena apa? Nganggur. Ketika nganggur dia bilang pasti akan bahagia kalau sudah mendapatkan kerja. Ketika kerja dia masih galau juga gara-gara jomblo. Mungkin dia nanti menikah akan bahagia. Dia ngomong kalau udah nikah pasti gua bahagia. Ternyata ketika nikah punya anak pusing, beban lagi. Lalu bahagia itu kapan datangnya? Hei hadirin, bahagia itu datang ketika engkau mensyukuri apa yang aku kasih. Masih punya motor, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Masih ada orang tua komplit, alhamdulillah. Kan kayak gitu. Makanya banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.